Hai semua, pada tahun 2021 tercatat ada sebanyak 112 stadion dengan kapasitas 10.000 atau lebih di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di ranah olahraga ini dikatakan maju. Untuk membangun suatu stadion tentu saja memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Pasalnya, nantinya stadion akan dipergunakan untuk melangsungkan pertandingan sepak bola, olahraga atletik, ataupun hanya untuk mendidik atlet daerah. Meski memiliki fungsi sebagai fasilitas olahraga, tapi tidak semua stadion yang berada di Indonesia pembangunannya berjalan lancar. Beberapa di antaranya bahkan dikatakan mangkrak. Berikut ini 10 stadion mangkrak yang ada di Indonesia. Stadion Pasir. Stadion Pasir yang berlokasi di Tanah Grogot, Kalimantan Timur, kondisinya kini memprihatinkan. Berdiri di atas lahan seluas 12 hektar, kompleks cabang olahraga sepak bola dan atletik ini belum bisa dimanfaatkan. Hal itu dikarenakan pengerjaan fasilitas penunjang belum selesai. Stadion tersebut dimulai pembangunannya sejak 2013 hingga 2015 dengan menggunakan anggaran APBD Pasir sebesar 385 miliar rupiah. Stadion ini masih kekurangan anggaran 100 miliar lagi untuk merampungkan secara tuntas membangun beberapa fasilitas. Beberapa bagian bangunan stadion yang belum diselesaikan diantaranya penyelesaian pemasangan keramik, instalasi listrik, pembuatan lahan parkir, dan pemasangan plafon. Stadion Utama Riau. Stadion Utama Riau di Pekanbaru merupakan 10 stadion terbesar di ASEAN saat itu. Stadion ini juga pernah menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2013 dan ajang PON. Kini, stadion berkapasitas 43.000 penonton dan menghabiskan anggaran 1,3 triliun saat itu. Sekarang kondisinya mati suri dan tak ada lagi perawatan. Bahkan, kompleks stadion ini dikabarkan menjadi wisata muda-mudi untuk berpacaran dan berbuat mesum. Namun saat sekarang, stadion besar dan megah ini telah menjadi markas PSPS yang merupakan tim sepak bola kebanggaan daerah itu. Meski demikian, dengan minimnya perawatan, pemerintah setempat dinilai gagal dalam merawat dan memanfaatkan mega proyek yang dibangun dari uang rakyat pada masa itu. Stadion Palaran. Untuk menyambut gelaran PON Kalimantan Timur pada tahun 2008, pemerintah Provinsi Kaltim membangun stadion megah. Stadion tersebut bernama Stadion Palaran yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah dibangun, Palaran memang disebut sebagai salah satu stadion termegah di Indonesia, bahkan digadang menyaingi Stadion Gelora Bung Karno. Wajar, sebab stadion ini berkapasitas 67.000 penonton dan disebut sudah berstandar internasional. Belasan tahun berlalu, Stadion Palaran yang dibangun dengan biaya 800 miliar pada saat itu, kondisinya sekarang tak lagi diurus. Alasan klasik masih menjadi primadona seperti mahalnya biaya perawatan, lokasi jauh dari keramaian, dan minimnya acara olahraga di stadion itu. Meski dengan alasan begitu, pembangunan stadion yang pernah megah pada masanya telah menyedot uang rakyat menjadi sia-sia. Stadion Aceh Tamiang. Pembangunan Stadion Aceh Tamiang ini dimulai tahun 2009 secara bertahap. Pada tahun 2018, pembangunan fisik stadion dilakukan menggunakan dana otonomi khusus senilai 3 miliar rupiah. Setelah itu, progres pembangunan terhenti sehingga fungsi stadion belum berjalan sepenuhnya hingga saat ini. Bangunan terbengkalai ini menyebabkan kondisinya tidak terawat, sehingga kerap dimasuki ternak sapi dan kambing. Kumuhnya bangunan stadion itu tidak bisa disembunyikan karena berada persis di pinggir jalan Medan, Banda Aceh.
Stadion Mangunreja. Pembangunan Stadion Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya berakhir mangkrak. Pengerjaan stadion dengan nilai total proyek 220 miliar rupiah ini yang awalnya diperuntukkan untuk venue PON Jawa Barat 2016 tak jelas penyelesaiannya. Janji pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali ditagih guna merampungkan fasilitas olahraga tersebut. Dari total dana keseluruhan yakni 220 miliar rupiah, baru 70 miliar rupiah yang mengucur untuk pembangunan stadion. Kucuran dana terakhir dipakai membuat pagar kawasan stadion senilai 1 miliar rupiah sekitar Agustus 2018 lalu. Stadion yang dibangun dengan luas lahan sekitar 2 hektar dari bekas pesawahan itu bisa dikatakan proyek mangkrak. Stadion Matoanging Makassar. Stadion Matoanging Makassar yang dulunya merupakan kandang dari PSM Makassar. Stadion ini sempat dibongkar pada era mantan gubernur Nurdin Abdullah yang terjerat kasus korupsi. Setelah itu, proyek pembangunan stadion ini sangat tidak pasti. Kondisi stadion menjadi kubangan bekas galian yang telah memakan 3 korban jiwa. Pada era Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, pembangunan stadion rencana akan dilanjutkan. Namun, kapasitas stadion ini diturunkan yang mulanya 40.000 menjadi 20.000 untuk meminimalkan anggaran. Anggaran yang sebelumnya 1,2 triliun rupiah hanya menjadi 381 miliar saja. Meski anggarannya sudah diturunkan, pembangunan stadion ini belum ada titik terang akibat dari gagalnya lelang tender. Saat ini, Stadion Matoanging masih berwujud kubangan, bahkan dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk memancing ikan. Stadion Barombong. Diproyeksikan menjadi markas PSM Makassar, stadion itu sejatinya akan menggantikan Stadion Matoanging. Namun sayangnya, stadion itu juga mengalami kendala serupa. Proses pembangunan stadion yang dimulai sejak 2011 ini seolah berjalan di tempat. Dibangun pada masa Gubernur Syahrul Yassin Limpo, proyek ini berjalan tidak sesuai harapan. Kursi single seat di tribun penonton kini sudah ditumbuhi tanaman-tanaman liar. Bahkan beberapa tribun stadion telah ambruk karena kurangnya perawatan. Adapun total anggaran untuk stadion dan fasilitasnya ini mencapai hampir 3 triliun rupiah. Stadion Watu Belah. Stadion Watu Belah yang berlokasi di Cirebon, yang didirikan sejak pertengahan 2012 lalu, ini juga terbengkalai. Proyek pembangunan stadion ini ditargetkan rampung pada tahun 2015 silam. Rencananya, stadion ini dibangun untuk menjadi salah satu venue Pekan Olahraga Nasional ke-19 di Jawa Barat. Namun, hingga kini, pembangunan stadion tersebut tak kunjung rampung, lantaran anggaran untuk melanjutkan pembangunan stadion tak juga cair. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, pembangunan Stadion Watu Belah sudah menghabiskan anggaran sebesar 228 miliar rupiah. Pembangunan stadion tersebut dicanangkan pada tahun 2011, kemudian pertama dibangun pada tahun 2012 dengan anggaran sebanyak 19 miliar rupiah, namun terhenti hingga saat ini. Stadion Amlapura. Stadion Amlapura terletak di Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Pulau Bali. Stadion yang berkapasitas 50.000 orang dan menghabiskan dana pembangunan 60 miliar itu mangkrak sejak tahun 2013. Namun saat ini, stadion yang akan diberi nama Wikrama Mandala akan direvitalisasi. Tahap awal revitalisasi dengan membangun tribun berkapasitas 1.000 penonton. Namun pembangunan revitalisasi ini diberitakan terancam molor. Stadion Sangkuriang. Setelah beberapa tahun terbengkalai, ikon olahraga paling bersejarah di kota Cimahi, yakni Stadion Sangkuriang, akhirnya resmi mulai direnovasi pada Jumat 12 Agustus tahun 2022. Fokus renovasi Stadion Sangkuriang yakni membenahi rumput lapangan serta pemagaran dengan total anggaran 5,5 miliar rupiah.
Untuk merevitalisasi keseluruhan stadion ini akan menyedot anggaran mencapai 270 miliar rupiah. Namun begitu, target renovasi rumput dan pemagaran Stadion Sangkuriang selesai pada bulan Desember 2022 terancam molor. Molornya proyek ini diakibatkan oleh cuaca curah hujan tinggi yang mengganggu pengerjaan proyek. Nah, itu dia 10 stadion mangkrak yang ada di Indonesia. Miris sekali bukan? Bagaimana menurut kalian? Tulis komentarmu di bawah. Jangan lupa subscribe channel Bang Miki apabila channel ini kalian rasa bermanfaat. See you next video. Gonna learn the consequence of being